Kalau kita bicara soal kisah sukses di Afrika, nama Botswana itu hampir pasti muncul. Tapi apa sih yang sebenarnya bikin negara ini bisa sehebat itu? Dan adakah tantangan yang tersembunyi di balik semua kilaunya? Oke, mari kita bedah lebih dalam. Coba bayangin deh, dari salah satu negara paling miskin di benua Afrika pas baru merdeka, Botswana bisa berubah total. Sekarang, negara ini jadi negara berpenghasilan menengah yang stabil. Skala perubahannya itu luar biasa, dan itulah yang mau kita lihat di sini. Jadi, gimana ceritanya semua ini bisa terjadi? Kita mulai dari fondasinya dulu ya. Nah, fondasi kesuksesan Botswana itu dibangun di atas beberapa pilar penting ini. Mereka punya stabilitas politik yang kuat, pemilu yang demokratis dan rutin, dan yang paling penting, institusi-institusi negaranya itu berfungsi dengan baik. Ditambah lagi reputasi pemerintahannya yang bersih dan diplomasinya yang kalem. Ini semua bikin Botswana jadi anomali positif di kawasan itu. Inilah yang jadi pembeda mereka sejak awal. Tapi semua hal bagus tadi butuh dana kan? Nah, disinilah mesin penggerak utamanya masuk, yaitu berlian. Anda tahu, banyak negara yang kaya sumber daya alam justru malah jatuh ke dalam apa yang disebut kutukan sumber daya. Ironis kan? Tapi Botswana, lewat kebijakan yang super hati-hati dan pemerintahan yang relatif bersih, berhasil menghindari jebakan ini. Mereka justru memakai kekayaannya buat membangun negara. Coba dilihat grafik ini. Ini bukan sekedar dominan, ini sangat dominan. Pertambangan berlian menyumbang sebagian besar pendapatan negara dan juga ekspor. Artinya apa? Hampir semua layanan publik, mulai dari sekolah, rumah sakit, sampai jalan raya, ya itu semua dibiayai oleh kilau batu berharga ini. Namun, disinilah ceritanya jadi lebih rumit. Fondasi yang kelihatannya kokoh ini ternyata punya retakan tersembunyi. Karena bergantung pada satu hal saja, seberharga apapun itu, selalu ada risikonya. Oke, sekarang kita coba balik koinnya. Mari kita bongkar sisi lain dari berlian ini. Masalah-masalah serius yang muncul justru karena model ekonomi yang terlalu fokus pada satu hal. Ini dia, 4 isu utama yang sekarang mengancam masa depan Botswana. Ketergantungan yang berlebihan, ketimpangan sosial yang makin lebar, anak muda banyak yang menganggur, dan tantangan di sektor kesehatan. Kita coba lihat beberapa di antaranya lebih dekat. Jadi, poin pentingnya di sini adalah, kekayaan berlian itu nggak menyebar secara merata. Ada jurang yang dalam antara pusat kota yang modern dan maju, dengan daerah pedesaan yang seolah tertinggal. Nah, ketidakseimbangan ini bisa jadi bom waktu sosial. Dan ini dia masalah pelik lainnya. Negara udah investasi besar-besaran di pendidikan. Jadi banyak anak muda yang pintar dan punya gelar sarjana. Tapi masalahnya, ekonomi yang didominasi tambang itu nggak butuh banyak tenaga kerja terdidik. Akibatnya, banyak lulusan yang frustrasi karena susah cari kerja. Semua kondisi ini menempatkan Botswana di titik kritis. Mereka seolah sedang berpacu dengan waktu. Mereka harus banget membangun ekonomi baru di luar berlian sebelum sumber daya utama mereka itu habis. Garis waktu ini menunjukkan betapa gentingnya situasi mereka. Saat ini, ketergantungan pada berlian masih sangat tinggi. Masa depan dekat, upaya untuk beralih ke pariwisata dan keuangan kelihatannya masih berjalan lambat. Dan untuk jangka panjang, ada satu fakta yang nggak bisa dihindari, cadangan berlian itu terbatas, suatu saat pasti akan habis. Titik. Kutipan ini benar-benar merangkum tantangan utamanya. Pertanyaan terbesar bagi para pemimpin Botswana sekarang adalah, gimana caranya sisa harta karun ini bisa dipakai untuk membangun fondasi baru yang lebih kuat, lebih adil, dan bisa dinikmati semua orang. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ternyata punya kekayaan alam saja tidak cukup. Dan kesuksesan di masa lalu itu bukan jaminan untuk masa depan. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus mereka lakukan? Pada akhirnya, masa depan Botswana akan sangat bergantung pada faktor yang sama yang membuat mereka sukses di masa lalu. Pilihan kebijakan yang cerdas, institusi yang berintegritas, dan kemampuan untuk merencanakan jauh ke depan. Mereka harus berani bertransformasi sebelum ketergantungan ini jadi beban. Dan inilah pertanyaan terakhir untuk kita renungkan. Perjalanan Botswana ini menunjukkan bahwa aset terbesar sebuah negara bukanlah apa yang ada di dalam tanahnya, tapi kualitas keputusan yang dibuat oleh para pemimpin dan rakyatnya. Bisakah pilihan tilan mereka di masa depan bersinar lebih terang daripada berlian itu sendiri?